Nabila Kulope. Hari ini aku akan mengajarkan teman-teman tentang bagaimana cara membuat logo dalam sebuah formulir online. Nah, seperti teman-teman tahu bahwa aplikasi kobotoolbox.org ini adalah sebuah platform yang digunakan untuk membuat formulir secara online atau kuesioner secara online. Sama halnya dengan misalkan yang paling terkenal adalah aplikasi Google Formulir atau Google Form. Nah, jadi ini kurang lebih sama, tapi kita bisa gunakan secara offline dan juga online. Sehingga aplikasi ini lebih powerful dari Google Form yang memang mengandalkan untuk pengambilan data kuesioner secara online. Nah, kalau ini bisa online dan offline. Untuk tahu bagaimana cara membuat formulirnya, nah teman-teman bisa lihat di video lainnya. Untuk video kali ini kita hanya fokus untuk menjawab pertanyaan teman-teman nih, bagaimana cara membuat logo dalam formulir yang ada di Kobotoolbox. Untuk itu langsung saja kita mulai. Nah, ini tampilan awalnya. Teman-teman seperti biasa kita harus login ya. Di sini login. Nah, ini saya udah login untuk mempersingkat waktu ya. Nah, kemudian di sini punya saya tampilannya sudah banyak banget project yang saya lakukan. Nah, ini salah satu formulir yang saya pakai untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman terkait dengan bagaimana cara membuat formulir online. Nah, saya anggap teman-teman sudah tahu bagaimana cara membuat formulirnya. Nah, ini selanjutnya adalah kita bisa langsung klik aja di surveinya. Ini kita pakai yang survei diare ya. Ya, ini tampilan formulirnya. Nah, di sini sudah ada keterangan redeploy. Nah, kalau kita mau membuat formulir yang kita ingin tambahkan logo, kita harus pastikan bahwa kita sudah melakukan redeploy. Kalau belum di redeploy, teman-teman tinggal deploy aja. Jadi pastiin keterangannya sudah redeploy. Kalau keterangannya belum redeploy, klik aja deploy-nya. Nanti dia akan otomatis menjadi redeploy. Nah, setelah itu, artinya kuesioner kamu sudah siap nih untuk dilakukan penambahan logo. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu sebenarnya formulirnya kayak gimana sih bentuknya. Nah, kita preview dulu biar teman-teman ingat sebenarnya waktu pelatihan yang lalu, formulir kita seperti apa. Nah, ini tampilan formulirnya. Ini survei tentang diare. Di sini ada perkenalan nama kita siapa, kemudian kita bersedia, dan ini adalah jawaban-jawabannya ya. Nah, ini jawaban, semua jawabannya. Nah, kemudian di sini kita kan pengen nih masukin logo. Nah, kelemahan dari Kobotoolbox ini logonya nggak bisa di atas tulisan survei diare, tapi bisanya di bawah sini. Tapi nggak apa-apa kok, nggak kalah keren juga. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini belum ada logonya ya. Sekarang kita akan coba masukkan logo. Sebenarnya stepnya singkat banget. Kita abaikan beberapa tulisan yang ada di Excel karena banyak banget. Nanti kalau teman-teman lihat semua takutnya pusing karena ada step-step lanjutan kalau mau belajar tentang Excel untuk mengupload di Kobotoolbox. Nah, karena kita belajar singkatnya, yuk kita lihat langsung praktek aja. Oke, nah ini untuk mengupload logo, kita nggak bisa langsung upload dengan cara mengedit formulir seperti biasa, tapi kita harus menggunakan Excel. Kita bisa klik download XLS-nya. Nah, ini kita download seperti biasa. Nah, ini udah di-download ya. Nah, ini hasilnya. Kalau kita sudah lihat, tampilannya begini ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan tambahan di sini. Di sini ada kita harus tambahkan di sini media titik 2 image. Nah, sekali lagi media titik 2 image. Nah, ini ada name, label, hint, require, relevant, constraint, parameter, calculation. Itu nggak boleh dihilangkan. Dan semua keterangan yang ada di sini nggak boleh dihilangkan sama sekali. Yang perlu kita lakukan adalah menambah media titik 2 image. Nah, kadang-kadang ketika teman-teman download, tampilannya isinya bukan hanya ini nih, bukan hanya ini aja. Tapi kadang bisa lebih banyak, bisa juga lebih sedikit tergantung kuesionernya. Intinya teman-teman hanya perlu menambahkan satu kolom yaitu media titik 2 image. Nah, kalau sudah berarti teman-teman udah melakukan tahapan yang pertama. Nah, tahapan yang kedua adalah kita tadi ingat dalam kuesioner ada tulisan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah bla 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 bla. Ini keterangannya ya. Selamat pagi, siang, sore. Nama saya adalah Loveria Skarini. Saya akan melakukan penelitian ini itu. Nah, kita bayangkan, logo kita mau ditaruh di bawahnya tulisan ini atau ditaruh di atasnya. Nah, logikanya, indahnya,
kalau kita melihat sebuah tulisan, ada tulisan survei tentang diare, kemudian baru kita tambah logo. Bagusnya sih memang di atasnya tulisan survei, cuma di sini tidak memungkinkan. Jadi yang memungkinkan adalah di bawah tulisan judul surveinya. Jadi misalkan judul surveinya adalah survei tentang diare pada masyarakat, kemudian kita pasang logo, kemudian kita kasih keterangan selamat pagi, siang, sore, perkenalkan nama saya siapa, dan seterusnya. Nah, langsung aja kita buat ya. Oke, di sini teman-teman bisa diperhatikan, di sini ada note, ada select one, begin, note, text, date, audio, dan lain sebagainya. Teman-teman nggak perlu ngafalin ini semua, teman-teman bisa lakukan ini ketika teman-teman udah masuk ke level yang lebih lanjut. Nah, tapi teman-teman ingat kan bagaimana ketika membuat kuesioner, kita ingin membuat sebuah keterangan. Jadi, logo sebenarnya sama dengan sebuah keterangan. Jadi, kita bisa klik kanan, kemudian kita insert. Nah, setelah di-insert, di sini ada kosong kan? Kita tinggal tambahkan di sini note. Diperhatikan hurufnya, NOTE-nya semuanya huruf kecil, karena ini merupakan coding yang nanti akan di-upload. Nah, kemudian di sini ada keterangan nih, name-nya kita kosongin aja, label, hint, require, relevant, constraint, parameter, calculation, media, baru kita isi. Nah, media di sini apa sih yang mau kita tambahkan? Yang kita tambahkan logo kan? Kalau dia logonya belakangnya atau filenya adalah JPG, ya, teman-teman ketik logo.jpg. Kalau teman-teman punyanya PNG, ya, teman-teman masukin PNG. Kalau adanya IMG, juga tinggal dimasukkan. Jadi tergantung teman-teman punya logonya apa. Nah, kalau kebetulan saya pakai contoh logo dari Universitas Indonesia. Logo yang saya punya formatnya adalah PNG. PNG. Nah, pastikan sama. Di sini tulisannya adalah logo huruf kecil semua titik PNG. Nah, saya punya filenya di sini. Nah, oke, di sini lihat tulisannya adalah logo huruf kecil semua, sama persis dengan apa yang ada di sini. Cuma di sini kok nggak ditulis PNG sih? Karena nama format filenya adalah PNG nih, lihat. Item type PNG file. Nah, teman-teman bisa lihat, oh tipenya ini. Nah, size-nya baiknya jangan gede-gede banget, karena nanti kadang-kadang ketika loading agak susah. Nah, udah, kalau sudah sama logonya ini dan logonya ini, teman-teman bisa seperti biasa, kita save. Oke, sudah di-save nih. Nah, sekarang teman-teman tinggal upload. Nah, kita lihat lagi. Nih semua file yang ada, teman-teman bisa buat ulang atau upload ulang ya dengan cara new, upload an Excel form, bukan build from scratch. Nah, caranya adalah tinggal teman-teman upload aja nih. Pilih aja, upload. Kemudian kita drag aja filenya. Nah, atau kita browse juga boleh. Nah, kemudian di sini kita lihat, ya, ini yang kita pakai, kebetulan filenya yang 3 ya. Nah, ini jangan lupa kita save, kita pastiin dia udah di-save. Kemudian kita pilih. Ini yang 3. Kemudian kita upload. Ya. Tinggal kita tunggu sampai dia selesai. Nah, kalau teman-teman salah masukin file yang tadi tuh, tulisannya dan lain sebagainya, kadang-kadang dia nggak kebaca. Kalau dia error, artinya pastiin bahwa tulisan logonya, tulisan note-nya itu benar. Ini kita anggap pelatihan ya. Pelatihannya survei penyakit diare di Jabodetabek. Misalkan begitu. Nah, kemudian pakai penyakit ya. Survei diare di Jabodetabek. Ini description-nya boleh teman-teman lengkapin, yang lainnya sama. Di sini mau pilih tipenya juga apa, bebas ya. Nanti teman-teman pilih sendiri. Kita seperti biasa create project. Nah, project-nya udah berhasil. Kemudian, apakah kita sudah ada gambarnya? Coba kita lihat ya. Jawabannya sebenarnya belum. Kenapa? Karena kita baru nulis tulisan tuh, logo PNG. Kita belum memberikan lambang apapun. Nah, karena belum ada, sekarang kita mau upload gambarnya. Di mana kita harus upload? Nah, caranya kita harus deploy dulu. Oke,
semua kalau berhubungan dengan upload, kita harus deploy dulu. Karena setelah di-deploy, kita baru bisa melakukan pilihan yang namanya setting. Nah, di sini ada pilihan media. Oke. Nah, kemudian di sini ada tulisan form setting, existing form file. Kita pilih add document. Kemudian di sini ada upload media dan media URL. Saya lebih suka media upload. Kenapa? Karena lebih pasti aja. Kadang-kadang media URL suka nggak nyambung ya. Jadi lebih baik kita download aja filenya. Kemudian kita pilih filenya. Pastikan tulisannya lagi sama ya. Oke, kita upload. Lihat logo PNG ya. Nah, kemudian langsung kita upload. Oke. Sudah terupload, di sini ada keterangan logo PNG. Kemudian kalau sudah selesai, kita tutup. Kemudian kita balik lagi ke survei di hari ini. Kemudian kita open. Kita cek nih, udah masuk belum ya logonya? Nah, ini hasilnya. Sudah masuk ya. Jadi survei diare di Jabodetabek. Nah, sudah ada logonya, sudah masuk, ada perkenalan namanya, ada bersedia namanya siapa, kemudian lain sebagainya. Kalau sudah selesai, submit. Ini contoh kalau mereka langsung ngisi. Nah, jadi udah selesai deh nih. Kalau kita ragu-ragu udah ke deploy atau belum, atau sudah terrevisi atau belum, tinggal redeploy. Kita klik OK. Kalau nggak ada lagi yang di OK, berarti memang sudah masuk semua. Jadi, artinya formulir kita sudah berhasil deh. Nih, hasilnya ya. Kita lihat sekali lagi. Simpel kan? Jadi, step-stepnya aku ingetin lagi. Step yang pertama, yaitu adalah tadi, pastikan di sini kita download ya Excel-nya. Setelah download, kita tambahkan di Excel sini media _2 ya, image. Jangan media _2-nya cuma satu kali. Media _2 image. Kalau media _2 image saja tanpa dua kali titik 2-nya, nah nanti dia akan error ketika kita upload. Jadi pastikan bahwa tulisannya media _2 image. Kemudian kita tambahkan note di depan. Ya, jadi tadi kita input, kita insert begini ya, kita insert, kemudian di sini kita berikan note, kosong semua, di terakhir kita kasih keterangan logo. Nah, simpel kan? Setelah itu kita save seperti biasa, kalau sudah di save, kemudian kita upload. Uploadnya caranya tadi new, upload XLS, kemudian setelah itu kita upload semuanya, kemudian kita tinggal setting di sini, pilih media. Oke, kalau medianya sudah muncul, kita upload tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Add dokumen, upload gitu ya. Setelah upload, sudah deh selesai. Kita lihat formnya, kemudian kita lihat open di sini. Setelah itu, formulir teman-teman sudah jadi seperti ini. Oke, sekian video singkatnya. Terima kasih sudah mau melihat video saya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu dan belajar lebih lanjut bagaimana cara memasukkan foto-foto ke dalam setiap pertanyaan kuesioner, ya teman-teman bisa lihat video berikutnya. Terima kasih teman-teman. Selamat mencoba.